Saya pertama kali main sinetron aja bang, itu nyakitin banget loh bang. Saya punya 2 kasus yang tidak pernah terlupakan. Yang mana? Selama stand up. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, bahkan cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Cinta saya hari ini buat tamu saya yang ini. Wih, luar biasa. Thank you. Jadi kalau Hotman Paris itu berlian, lu yang lebih langka nih. Gua dari pakainya makhluk hidup. Ya, Ya kan? Ya kan? Dasar laut. Susah ngambilnya. Mahal per gramnya. Mahal per gramnya. Jadi keluar palsu lebih banyak. Sehat, Mo? Sehat, Bang. Gua demen banget ya lihat lu nih sekarang nih. Thank you, thank you. Lain auranya gitu loh. Ya udah artis, Bang, udah mampu beli. Kalau dulu nyolong. Gua kira udah pindah gitu. Belum, ya Bang. udah pindah, Bang, gitu Belum, lah. belum. Udah nggak di situ lagi gitu. Jadi beda gitu loh. Ya begitulah namanya itu juga. kenapa pindah-pindah itu? Kenapa? Emang biasa ya kalau pindah-pindah gitu ya? Enggak juga sih Bang, cuman kalau dalam hal hidup kan kita harus berpikir untuk ke depan. Apa yang pengen lu lakuin ke depan ya lu harus mulai bisa mengkondisikan dirimu mampu atau tidak untuk maju. Ya emang kenapa waktu dulu lu ke belakang? Ya waktu dulu kan gua sebagai anak yang tidak terdidik dan teranggap. Jadi Tapi kan lu melakukan banyak hal yang dulu. Ya tapi kan dulu gua kecil aja. Nama Mongol aja cuman Roni, keluarga nggak ada yang memberi marga. Berarti kan zaman itu dianggap sebagai anak haram karena nggak ada keluarga yang ngasih marga. Saya surat baptis tuh Bang cuman RONY. Nggak ada lagi belakang. Nggak ada lebihnya. Jadi otomatis susah buat Mongol. Tapi kan gue bisa ngebuktiin bahwa dengan orang-orang di kampung bahwa bilang gue nggak akan sukses, tapi ternyata kan sukses, luar biasa. Di saat bergaul juga gue ketemu dengan komunitas-komunitas yang ya nice to Betul nggak meet ciri you. Sukses tuh dapat dari mana? Apanya? Ini kita sama di sini. Iya kita bagus loh tai lalatnya di sini. Ini gue juga ada nih. Oh iya sama Persis kita ya. Sama. Wah, Gede-gedean gue dikit. Bagus sih tai lalat. Kalau dia gede kan tai sapi. Jadi ya berproses lah hidup, berproses dan kita harus bisa buktiin ke banyak orang bahwa lu mampu untuk mencapai itu. Itu penting kan? Iya dong. Cantik kali kau hari ini. Namanya juga udah artis ya Bang. Enggak, jadi kan Mongol tuh suka banget dengan batik. Iya. Nah sekarang kita lebih make batik Kalimantan. Jadi kayak motif-motif Dayak begitu. Nah jadi Nyebrang dikit lah di Sulawesi, Kalimantan kan, ya. Batik Jawa Mongol udah banyak. Nah sekarang kemarin gue lihat, ih lucu banget ya kalau motifnya Kalimantan. Nah Mongol beli 4 warna. Jadi ini kacamata apa? Kacamata jauh, deket. Kacamata ini buat nahan Bang. Karena kan takut kita nggak pakai nanti konten jorok semua Bang. Konten itu kan setan-setan bukan jorok. Iya tapi kan kadang-kadang suka over Bang. Jadi maksudnya kan yang minus otaknya. Jadi gua kacamatain biar dia jangan jalan. Iya. Kelihatan kok. Per 15 menit 45 juta gitu kan kelihatan gitu. Kelihatan Bang. Karena kan stand up itu lebih enak daripada main sinetron. Main sinetron pulang 1:30 subuh loh. 3 bulan meninggal tipes. Tapi kalau stand up kan thank you gua Mongol pulang. Udah lunas sehari sebelum show. Udah beres kan? Yo. 50% di awal kontrak. Yo, 50%. Sebelum acara? Sebelum. Wih gila. Gua baju tuh nggak ribet. Iya. Nggak harus pakai jas. Karena saya orang Manado Bang, saya anti jas. Iya, dan mesti agak. Ya. Karena kalau buat kami di Manado jas itu kalau nggak buat orang nikah ya orang meninggal. Jadi kalau pingin meninggalnya pakai jas ya pindah agama. Lu tuh ya. Iya kan kita stand up apa aja yang kita boleh dapat kita jadi materi. Tapi sekarang banyak banget stand up baru-baru tuh. Banyak Bang. Banyak, nggak laki, nggak perempuan, nggak apa, semuanya ada. Nah ini gimana? Kalian mengikapinya gimana? Lu handle gimana? Gini Bang, jadi setiap stand up comedian itu kan punya persona, punya ciri khas, karakter masing-masing. Nah, karakter itulah yang membuat yang undang tuh lebih gampang. Kita mau nyari komik yang roasting, berarti ada Kiki Syahputri. Nyari komik yang mana? Yang agak mengkritisi, ada Bro Semi, Not Slim Boy, ada beberapa teman-teman yang lain. Mau nyari komik yang mana? Yang menghibur only.
Berarti ada saya, ada Cak Lontong. Iya. Begitu. Mau yang agak luar negerian atau udah Ada pindah ke New York? Ya, ada Regi Hasibuan juga. Nah, ada juga itu. Ada Pangeran Sihaan, Nah. Pangen. Nah, mereka tuh Inggrisnya udah TOEFL-nya 1.200. Kalau gue masih 25. Kayaknya. Saya masih 25. Itu pun dapatnya 10-nya dari film bokep. Iya kan, oh yes, oh no, oh my god, thank you, wow. Udah banyak itu. Iya, udah banyak itu. Jepang aja gue juga dapat. Kemarin Mongol ke Jepang makan bunyinya kayak gimana? Kimochi. Apa itu? Artinya kan enak, sedap tuh. Nah, pas Mongol ke Jepang. Tapi ngucapin gimana kok kimochi ngucapin gimana? Ya ike. Jadi Mongol belanja di Jepang. Oh, lu ketujuh itu Akihabara 7 lantai itu? Jadi, yang 7 lantai itu bukan? Enggak, Mongol di Shibuya mau makan ayam. Kan Mongol masih gini, Bang. Saya Kristen tapi nggak makan daging. Oke. Karena memang dari kecil oma itu nggak pernah ngasih. Saya kalau dulu kecil dikasih cuman ikan. Kalau ikan itu cuma dapat kepala. Nanti kalau gue minta daging, oma Mongol tuh suka mana sama dengan HP mama. Jadi kayak marah-marah gitu. Jadi gue cuma dikasih kepala. Nah, di saat Mongol udah ke Jepang kemarin, makan atau daging? Ayam. Karena kan sana babi banyak juga, Bang. Jadi pakai Google itu loh di tag gitu. Translate. Ham babi berarti. Dapat ayam. Nah, Mongol tanya, "This is kimochi." Mau nanya, "Ini enak?" gitu. Ih, si bapaknya nggak senyum. Nggak senyum loh. Ngembaliin duit aja sampai buka buang muka. Mongol nanya, LO-nya kan Mongol, kenapa dia marah? Oh, nggak boleh, Bang, kalau kimochi itu kasar dan itu hanya untuk syawal. Kalau makan itu oishi. Oishi. Iya, gua salah. Lagian lu kimochi. Ya kita kan kiblat. Ayam pula gitu. Ya kita kan kiblatnya ya itu. Iya. Maria Osawa. Aduh, Mongol ini makin hari makin jadi ya. Fase itu Bang Mongol lewati. Betul. Sama lah kayak Bang Alvin juga kan melewati fase di saat kita sukses orang Monggo yang nggak bisa karena kita lewat. Kalau mendadak dicongkel jatuh. Gampang jatuh. Karena tidak melekat. Tapi kalau kita kan Bang melewati proses. Saya ikut stand up di Kompas TV. Bukan di Kompas TV lah, banyak lah itu. Dulu pertamanya di Komedi Cafe Bang. Oh iya betul. Saya besutan Komedi Cafe Kemang. Pertama kali masuk TV itu lewat Metro TV 2011 namanya kita ketemu itu. Stand Up Show. Jadi dari situ Mongol udah punya fanbase sebagai pakar ngondek. Dulu istilahnya trademarknya pakar ngondek. KW. Iya, kan nggak boleh ngomong HOMO di TV itu nih rasis. Kan bisa tinggal kasih bintang-bintang aja. Iya, jadi kita pakai. Oh, TV nggak boleh. Iya, jadi pakai KW. Kenapa KW? Karena ada sepatu original pasti ada KW-nya. Nah, cowok juga sama, ada original pasti ada KW-nya. Mongol selidiki tuh, Bang. Iya. Gua lihat terjun langsung dong ya? Iya, survei kolam renang, pasar festival gitu. Ada cowok badan six pack. Dia lompat ke air gitu. Iya, gitu enggak? Kimochi. Enggak. Dia bukan berenang, dia lihat dulu. Dia gitu. Maksudnya dia mau ngasih tahu kalau air dingin gitu. Di tempat nge-gym kita liatin 100 cowok di tempat. Gila, lu observe banget ya, lu lihat bener ya, gila ya. Dan stand up harus punya data. Iya, betul. Stand up pada based on data. Satu-satunya lawak yang bisa dihantam di hukum tuh stand up. Betul. Jadi harus punya data. Kita ke tempat nge-gym 100 cowok 80-nya 100-nya lu liatin tuh orang. Iya, 3 kita kan barber 15 lubang pakai satu tangan begini. Lebih batuk gua. Kita langsung pas dia capek. Kok capek, Bang? Habis itu dia bukan ngangkat lagi aerobik. 10 menit sauna. Nyusul. Ya gua ikut sih. Iya, kan pengen tahu kan? Iya. Pengen tahu. Siapa gua apa dia? Gitu. Apa yang dilakukan gitu loh. Jadi dari situ Bang gua belajar. Tapi nih ya, stand up itu rata-rata memang apalagi tadi kan based on semuanya dari risetnya. Terlihat pinter, ya memang pinter sih. Karena tahu kan. Iya, kita harus survei kayak maksudnya kayak waktu Mongol stand up. Nggak asal ngomong gitu loh. Iya, stand up di depan Pak Jokowi itu stand up yang luar biasa, Bang. Karena masih gini. Ini real benernya ya Bang, boleh tanya ke Sekretariat Negara ke Pas Pampres. Real awal itu Mongol tidak stand up Bang, saya opening speech, mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Jokowi. Jadi Mongol ngafalin tuh 2 menit ini, jadi ngafalin Assalamualaikum, apa nanti dari Kristen, terus nanti terakhir nama budaya, rahayu gitu. Terus nanti terima kasih atas kedatangan Bapak Presiden, bla bla, karena cuma 2 menit. Cepet dong lo ngapalin ya.
30 kita JR, 31 masih tetap untuk opening speech. Sama. Natal Kodam Jaya Bang. Jam 2 kita pulang masih tetap opening speech. Nyampe Bang kita JR jam 4 terakhir. Tahu-tahu berubah. Bang, abang jadinya stand up. Nggak usah opening speech. Biarlah Ketum Giring langsung pidato. Nanti setelah Presiden pidato, Ketum Giring naik nyanyi, Laskar Pelangi baru Bang Mongol. Berarti Bang Mongol udah tahu, berarti Mongol tidak mungkin menghibur Pak Presiden. Karena Ketum Giring nyanyi berarti Bapak silam. Betul. Tahu-tahu pas kita foto bersama, Bapak bilang, saya menunggu Mongol. Mau nonton Mongol. Jadi saya di belakang langsung, Mongol sekarang. Udah Bang, jadi gue gugup Bang. Maksudnya gini, tanpa persiapan Bang. Iya, tapi kan lu Mongol. Iya gitulah Bang. Gitu Cuman kan gosipnya menyakitkan Bang. Apa dia bilang? Bahwa Mongol dibayar sampai 100 juta. Lebih kan harusnya? Demi Tuhan Bang, 10.000 juga kagak. Jadi ini fitnah-fitnah ini yang sangat, karena fitnah itu muncul, tahu-tahu Dirjen Pajak telepon. Itu repot kan? Apalagi udah deket bulannya. Nah kan? masalahnya kan kita nggak dapet. Jangankan 100 juta Bang, 100 perak aja nilai terendah. Bagus dong. Dapet, Bang. Malah bagus dong, tandanya dedikasi lu luar biasa. Iya, gitu. jadi setidaknya ini yang bisa Mongol lakukan. Membuat presiden tertawa terpingkal-pingkal, berarti gue berhasil sebagai stand up komedian. Begitu. Dan tulus kan? Yoi bro. Kelihatan kok makin hari makin tulus banget lo. Karena kau udah coba bisa nyanyi dulu lagu tulus apa satu. Ya Bang, saya tidak. Hati-hati di jalan ya? Bukan begitu Bang. Saya ini kalau nyanyi Bang harus butuh teks. Saya itu kalau karaokean aja Bang sampai sekarang nggak pernah dapat nilainya. Kenapa? Ya. Kayak nolak komputernya gitu. Saya pernah nyanyi. Terlalu bagus kali ya, kejeduk dia. Enggak, saya pernah waktu COVID Bang. Saya nyanyi-nyanyi, beli alat karaoke nyanyi. Itu semua netizen yang nonton 1000 lebih itu ngomong langsung bilang, abang mendingan jangan nyanyi. Pimpin doa syafaat aja. Karena suara abang jelek. Nah, cuman Mongol perlu klarifikasi buat teman-teman yang nonton ini adalah karaoke itu memang dibuat untuk yang suaranya jelek, Bang. Coba kalau nggak percaya ajak teman-teman karaoke. Yang paling jelek biasanya paling pertama nyanyi, Bang. Dan teriak. Itu pun 3 lagu diambil. Karena kalau suara kita cakep rekaman, jangan karaoke. Ngapain Jo? Iya. Fatmawati murah tempat rekaman. Video klip juga bisa pacar sendiri, ya kan? Jadi sampai sekarang ya gue tetap berkarya. Tapi Bang. pernah salah nggak sih Patu stand up komedian? Sampai hari ini Bang, saya belum pernah. Yang paling luar biasa tuh semalam sebelum kita datang nonton nih, semalam saya ngisi acara Bang. Di acara Rapat Kerja Nasional Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama. Abang sendiri tahu saya beragamanya Kristen. Saya harus ngisi acara di acara Bimas Islam. Ya kan saya langsung bilang di atas panggung, keren banget hari ini tausiahnya yang pimpin Kristen. Itu udah ger deh. Pak Menteri, para dirjen ketawa. Ya bener ya Bung. Iya. Tapi kan kita membawa pesan damai. I know, dan come from the bottom of your heart. Keluar dari apa adanya kan. Iya, saya stand up nggak pernah menghina orang lain. Saya selalu kalau bawa materi tentang diri sendiri atau orang tua. Mami Mongol yang selalu gue jadiin materi stand up. Orang kan selalu nanya, emang orang tuanya nggak pernah tersinggung? Nggak pernah Bang, karena kami berdua bagi hasil. Jadi Mami langsung bilang, terserah ngana-hina ngana papa. Yang penting pulang bawa doi. Jadi kan izin udah pulang ada. Bawa doi, ya ngana bawa doi itu ya. Manado saya. Besok minggu harus ada cincin baru. Biar ketemu Shalom. Asik. Aduh. Tapi itulah ya, enak mengerjakan sesuatu yang kita emang ngerjainnya betul-betul dengan hati. Dengan hati. Iya, sama. Lihat gue buka nggak tadi tentang cinta. Cinta itu. Cinta gue gagal Bang. Kenapa? Iya, gue tahu 2 kali gagal kan. Tapi kan lu punya cinta sama anak yang luar biasa. Itu Bang saya. Mau sampai berhenti melakukan hal-hal tertentu yang biasa dilakukan sekian belas tahun, hanya kadang-kadang udah punya anak sampai udah mulai gede anak. Iya. Saya bukan mengharamkan sih Bang, saya menjauhi seks. Jadi saya sudah kurang lebih mau 6-7 tahun saya tidak melakukan hubungan seks. Kan umur kali, udah umur berapa kan? Kalau dari sisi umur sih mungkin buat iya Bang, udah nggak nyampe dada. Netes. Giliran YouTube anak ya ngomongnya. Enak. Iya lah, kalau kita masih 20 kan ya gila. Kena mata kan.
Kalau sekarang dia enggak. Puser aja nggak nyampe bang. Enggak, kalau yang kedua sih gue lebih memikirkan untuk putri. Iya sih. Karena gini bang, gue anak cewek. Kalau gue karena gue agama Mongol di Kristen ngomong bahwa kita mengenal hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi gue menghindari itu, jangan sampai anakku cuman gara-gara nakalku. Sumpah demi Tuhan bang, gue menjauhi sampai hari ini gue hanya melakukan karena kalau enggak gue kanker prostat bang. Lagian gue umur 40 tahun lebih kan udah nggak mungkin lah. Ini gue kasih deh buat bawa pulang ya, ntar kalau buat ini kan lumayan. Jangan bang, soalnya kalau dibuang di tong sampah suka ada yang manggil papi loh. Di tembok kali ya. Tapi jangan, untuk usia yang udah 35 tahun ke atas jangan di kamar mandi. Iya. Karena gue pernah ngalamin. Kenapa? Pak, kram kaki bang. yang ketawa tuh pernah ngalamin di satu studio ketawa. Ngalamin. Udah mau keluar tuh, ayo. Dia masuk lagi bang. Enggak ya, jadi maksudnya itu kalau gue materi Blue Night itu adalah materi nilai tentang diri. Betul. Karena itu gue alami. Jadi waktu gue pernah manggung di Batam bang, acara sebuah provider HP, dia memberi, karena kan gini bang. Jadi saya tuh kalau contoh nih bang, bayar 70 juta, 10 jutanya gue kasih ke pihak IO. Yeah. Nah di antara mereka itu ada yang mungkin, wah kita nih ngasih buat mijit, buat abang gitu. Jadi waktu itu gue sebelum manggung, mereka udah bilang, bang nanti di lobby pakai baju biru, ada jus alvokat. Itu buat mijit ya bang. Jadi abang udah nggak usah keluar duit gitu. Yeah. Dah. Selesai manggung, Mongol datengin ceweknya, Dek pulang aja. Dia bilang, lah bang saya buat mijit bang Mongol. Nggak, pulang aja. Ya bang udah dibayar, gimana? Udah pulang aja. Nggak usah dibalikin duitnya, pulang aja. Nanti biar bang Mongol yang urusin. Orangnya lihat, dia datang. Kenapa? Oh, abang nggak suka cewek ya, cowok juga ada loh bang. Nah ini kan karena nolak kan. Dikirain kita nggak suka cewek. Padahal kan bukan begitu. Maksudnya kita lebih mikir, belajar dari beberapa kasus teman-teman kita di dunia seniman, karirnya rusak kan cuma gara-gara itu, dilapor polisi, nah aku diperkosa, nah jadi mau lebih berpikir, nggak, anakku cita-citanya pingin jadi jenderal. Di dunia TNI Polri kan ada pantohir, ya kan, pelacak tentang keturunan. Lah kalau ketahuan bapaknya playboy, nggak jadi, kasihan. Playboynya playboy kacangan lagi, goceng bahkan. Hitung persen dong kacangnya. Enggak, tapi begitu ya, kalau punya anak gitu sih pemikirannya. Iya, jadi lebih fokus sekarang adalah bagaimana caranya Mongol ngumpulin duit. Karena saya orang Manado, di daerah saya kalau cewek itu punya pameo kalau cuma lulusan sarja, lulusan SMA pasti kerjaannya ngepel, nyuci baju, mijitin kaki mama, mertua dan sebagainya. Jadi saya sebiksa mungkin anakku harus sarjana. Dah sekarang dia beli, anakku udah 14 tahun, tingginya 167, cantik, pesek tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena memang pembuktiannya hidung pesek sama mancung yang lebih meninggal cepat tuh mancung. Oh gitu, kenapa? Karena pesek irit nafasnya. Kecil. Tapi pesek itu paling menderita di saat COVID bang. Kenapa? Susah. Pengambilan sampel dari lubang hidung bang. Nah kami itu nempel bang. Ini para medis dicolok bukan dicabut, dipelintir bang. Jadi berdosa. Tapi lu nggak ikut tren? Apaan? Tren sekarang kan hidung, bibir. Lu nggak ikut tren? Aduh Tuhan taunya gua pesek bang. Tahu-tahu mancung bisa kan semua tren kan? Hidung, bibir. Saya nggak mengakuisisi bang. Enggak ya? Nggak mengakuisisi. Saya seganteng apapun masih ada yang lebih ganteng dari Mongol. Mendingan jelek, udah ciri khas. Ya down to earth ya. Ya jelek dapat masuk TV udah keren banget daripada lewat buzzer. Main film gua jabanin jelek nggak apa-apa. Laku, Saya pertama kali main sinetron aja bang itu nyakitin banget loh bang. Kenapa diapain? Saya jadi kuntilanak. Dinaik enak turun ogah. Om Indro pemeran utamanya. Saya datang nanya skenarionya mana. Oh bang Mongol nggak pakai skenario, improve aja katanya. Gue pikir oh improve. Wow. Tahu-tahu jam 6:30, bang kita make up. Lah gue jadi apa emang? Abang jadi kuntilanak. Terus duit bang. Di sinetron Muslim aja Mai Japin ke Mekah Mongol main bang. Iya. Tapi cuman gendong babi. Karena judulnya babi ngepet. Yang jadi babinya siluman babi almarhumah Preti Asmara. Nah saya se-frame sama Sony Wakwau. Wah itu kayak pengen bunuh orang bang. Karena Sony Wakwau ngomong apa kita kagak ngerti bang.
Pakai bahasa. Jadi kita, ini ngomong apa tuh? Oh. Sambil gendong babi. Babinya asli lagi, Bang. Ini serius ya? Serius, Gua Bang. nggak nonton soalnya. Ada di YouTube, Bang. Ntar Mongol gua lihat. gendong babi sampai orang nanya, "Kenapa lu ambil, Ngol?" Ih, sehari 33 juta. dia. Tapi lu Jangan kan spekta satu. ya? 10 juga gua gendong, Bang. Gue juga mau tuh kalau cari. Yang penting doi mas toh. Iya tuh, biaya hidup Jakarta sekarang berubah, Bang. Iya. Cinta sekarang di Jakarta itu udah geser nilainya, Bang. Iya. Kenapa? Ke doi ini? Dulu kita ngajak cewek pacaran Atrium dia mau. Sekarang standar DKI Jakarta pacaran udah Sensi, PI, Pondok Indah 3. Sama Asta. Nggak ada ST manis 4.000. Senayan City aja. Kenapa? ST. Itu yang bikin lu bubar apa gimana sebetulnya? Enggak. Standar itu apa gimana? Maksudnya kalau waktu Mongol bubar dengan rumah tangga kan bukan karena perselingkuhan, karena mau ke Israel. Oh iya, minta itu ya. Mertua. Ternyata mereka udah daftar ke Holy Land Tour. Masalahnya adalah mereka daftar nggak ngomong, tahu-tahu tinggal sebulan lagi mau berangkat baru bilang, "Ron, siapkan akang tiket $4.200 $4.200 for Mami dan Papi." Waktu itu lagi belum artis lagi Mongol, masih kerja di percetakan. Terus nggak bisa dituruti, nggak bisa dikasih apa yang mereka mau, mertua marah-marah. Mana memang laki-laki nggak bertanggung jawab. Padahal Bang, sumpah demi Tuhan gaji Mongol 4.280.000. 4.200.000 itu nyonya, Bang. 80.000-nya Mongol. Terus nggak bertanggung jawab di mana, Bang? Ya kan? Nah, akhirnya kita cerai. Sekarang mau udah punya duit, Bang. Ke Israel segampang ngebalikin telapak tangan. Anytime kapan bisa ya? Saya ajak Mami ke Israel, Mi. Ini ada tiket bonus dari endorse Holy Land Tour, dapat bisnis kelas 4 orang. Maminya Mongol nanya, "Ke Israel kita mau ketemu siapa?" Gua langsung kaget, ya kan udah pada meninggal semua. Tuhan udah di sorga, Bunda Maria, Petrus, murid-murid Tuhan Yesus udah nggak ada, Bang, di sana. Serius lagi? Lu gue citak lama-lama. Kan emang begitu. Iya, gua kira. Maksudnya kita kemana? Mendingan kita ke Manado ketemu saudara. Kan Tuhan ada di mana-mana kan? Iya, betul. Mami Mongol bilang begini, kalau ngana mau baku dapatin Tuhan Yesus, meninggal bukan ke Israel. Nggak salah dong, bener. Berarti kan ke surga. Iya. Masalahnya masuk atau enggak? Nah itu dia. Nah, Abang mau ke surga atau masuk surga? Mau ke surga atau masuk surga? Masuk lah. Mongol mau ke surga. Nah, kenapa? Karena kalau masuk surga berarti di dalam. Nggak boleh nakal. Kalau ke masih boleh ya. Kalau di luar masih bisa main kiu-kiu. Jadi kalau buat Mongol, cinta di Jakarta itu sekarang dari 100 perempuan yang ada, hanya 1 atau pokoknya 3, 2, 1 yang gampang dong berarti. Yang bener cinta. Makin susah dong. Padahal makin susah. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Wow, tapi kan standarnya sekarang udah iPhone 14. Bukan lagi Samsung A4. Jauh amat. Atrium masih dapat sinyal. Kemarin Mongol soalnya dapat cewek, Bang. Oh gitu. Kan anak Mongol udah ngizinin nikah. Ya, udah ngizinin. Karena kan dapat orang mana? Adalah Bang, karena nggak enak kalau nyebut suku. Oke. Jadi saya udah kasih buku tabungan anak. Ini Cece, duitnya Cece. Jadi ini kalau papi nikah lagi, duit ini nggak akan keambil karena ini punya dedek. Udah. Tapi kalau boleh papi cari istri mendingan orang China. Gue bilang kenapa dek? Kalau orang China dikasih duit 100 juta pi, balik duitnya. Tapi kalau dikasih sama orang Manado, Pi, habis duitnya. Gue bilang, Dek, nggak boleh begitu. Nggak semua orang Manado begitu. Dedek pinter sekali loh. Iya, karena kalau orang Manado dikasih 100 juta, Louis Vuitton lah. Ya Allah. Kalau yang China cuan ya, diputerin lagi. Diputer sama dia. Jadi dapet, ya itu tadi Bang. Maksudnya dia pingin nongkrongnya Senayan City. Senayan City, Bang, ya Allah, nggak ada matahari di situ, Bang. Masih ada ya matahari? Aduh, ada di Atrium. Masih 20 plus 20 diskonnya, Bang. Pasar Minggu Robinson lebih murah, Bang. Ayah. Bawa pasar. Kurang duit gak ada cincin. Sorry, anak selatan sejati. Iya, anak selatan bener lo ya. Jadi cinta sekarang di Jakarta yang murni hanya cinta ibu dan ayah. Hanya itu. Tapi niat untuk nikah lagi? Belum, Bang. Udah 40. Ya, tadi 6 bulan gak ngapain ya. Cuman kamar mandi doang kan tadi katanya. 6 tahun, Bang. 6 tahun. Lama ya? Udah 6 tahun, Bang. Waduh. Tapi nggak apa-apa, Bang. Ya, gak apa-apa. Buat Mongol masih ada Twitter kok. Iya.
Tinggal buka gampang nyari ya. Nggak harus download pakai kuota banyak. Iya. Makasih lo diajarin. Tapi Twitter cuma 5 menit. Ya nggak apa-apa, kelamaan juga nggak enak. Nggak apa-apa. Ulang-ulang aja replay lagi. Kan yang kita dengar desahan only. Apa kondisi tadi apa? Ike, kimochi. Aduh. Tapi ke Jepang tuh keren banget. Iya, memang menyenangkan. Ke China juga gue pernah. Ke China tuh paling parah tuh kasus. Saya punya 2 kasus yang tidak pernah terlupakan. Yang mana? Selama stand up. Satu Thailand. Thailand Mongol manggung. Terus 2 hari ketiga Mongol nemu cewek di pinggir jalan. Katanya itu call girl. Gue tanya berapa baht harganya. Dia bilang cuma 20 baht. Terus gue bawa ke hotel. Dia mandi, gue mandi. Kita masuk bed cover, belum begini ya bang, masih ada padapan begini. Gue kayak, ya tongsis gue lupa simpen. Pas gue mau buka bed cover, gue kaget, gue lompat, gila gedean dia. Ternyata belum potong, udah cipokan lady. Emang lu gak lihat, gak cek-cek dulu? Masa di pinggir jalan di Rogo? Iya kan disenggol-senggol dulu dah. Bang, gak kelihatan. Gak ada jakunnya. Udah potong kali jakunnya. Putih sejati tipe kita. Gak mungkin dong lu grepe. Bawa lah dong, ya kan? Ternyata gedean dia ya. Gimana udah itu? Bayar lagi. Gua mau minta balik. 20 baht ya? Tambahin 10 lagi bonusnya. Tipnya kan 10 baht. Gue mau minta balik, ya udah lanjutin aja lah, nggak apa-apa. I want to try and the first and the last dalam hidup gue. Iya, and the first and the last tuh ya. Enak ternyata. Ongol gelo. Duh, yang nulis sampai lupa mau nulis biarin apa. aja dia mau nulis, dia demen nulis. Baru yang kedua China. Nah, kenapa di China? Beijing. Kita datang acara, ternyata di sana -4 derajat Celcius. Dingin banget. Cuman kan sehari itu kita jalan-jalan ke tembok Cina. Pas balik ke hotel Mongol mau mandi, pas buka baju hilang punya Mongol. Saking dingin. Menciut. Oh itu. Gua hampir lompat-lompat. Mi mana dia? Lu bayangin gua sampai mandi air panas sejam buat dia bangun. Iya, buat dia balik ya. Dari situ gua bilang besok gua nggak mau keluar. Nggak usah dingin-dingin lagi. Malu gua. Minimalis lo jadinya. Lu selalu ke puncak bawa pemanas biar kalau dia turun ada yang ngidupin. Kan itu nggak 4 derajat gitu loh, masih 16. 4 sih enggak. 4 derajat hilang dia. Jadi sekarang berkarir terus bang. Bagus lah ya. Saya main film udah 41, 7 jadi cowok, 34 jadi bencong. Nggak apa-apa, yang penting duit masuk gitu. Cuman kalau pertama kali main film jadi nggak normal tuh, jadi bencong tuh yang paling menyakitkan tuh di Komik 8. Tapi membahagiakan karena honornya gede. Kalau dia menyakitkan itu karena waktu kita syuting tuh Mongol pakai celana dalam tuh harus ukuran S. Yang sebelumnya L. Jadi biar nggak kelihatan jendolan kan. Udah pakai S, sama mereka diselotip. Itu pas kita lompat-lompat selotipnya geser bang. Petak. Wah itu pingin dicabut takut nge-wax. Nggak dicabut, menderita. Jadi terpaksa udah selesai jam 4 sore, gue setengah 10 baru nyampe rumah. Baru buka satu-satu. Pelan-pelan. Gak dibayangin, gila ya dibayangin. Dibayangin loh sama dia. Botakin. Tapi gini, lu kan bikin konten serem-serem tuh, ya kan? Nah dulu kan lu pernah serem-serem juga tuh, iya, saya 7 tahun di komunitas lama itu. Gitu loh sampai. Jadi leadership komite. Iya, jadi leadernya lagi gitu kan. Nah itu kalau lihat makin kemari makin banyak nih. Makin terbuka. Iya. Makin terbuka. Maksudnya gini, dulu Amerika dan Eropa itu sangat tertutup. Jujur aja, dulu Amerika itu cuma ngetopnya adalah Church of Satan. Iya. Itu punya Anton LaVey. Setelah Anton LaVey meninggal, otomatis dia down to earth, dia sembunyi. Maksudnya bukan sembunyi, mereka sudah tidak punya power leader power gitu. Jadi otomatis diwariskan kepada istri dan anak. Nah, terus komunitas-komunitas yang lain kan selalu underground karena takut. Nah sekarang justru praktek satanisme ini mulai muncul ke permukaan dengan secara terbuka.
nggak lagi ada ketakutan. Di Indonesia juga udah begitu. Orang-orang yang menggunakan aksesoris satanik itu udah bisa kita temuin di beberapa mall termasuk Senayan City, pakai baju hitam-hitam, kalungnya pakai berlian tapi ada Baphomet-nya, dia pakai skull ring. Itu udah nggak lagi kayak dulu kita sembunyi-sembunyi. Entertainer pun udah mulai. Udah mulai kalau mereka tuh gitu, ternyata terafiliasi dengan grup-grup Nah, tersebut. itu gimana kalau kita lihat gitu ya, Mal? Ya biarin aja, Bang. Itu ya mau selalu bilang, pertebal iman kita aja. Kalau engkau udah agamanya muslim, ya rajinlah tadarusan. Sholat Jumat jangan nanti datang udah waladolit, amin, lu pulang. Datang kalau boleh dari awal. Karena di saat ada khotib itu khotbah, itu membangun imanmu, membangun pondasi diri. Jadi kita udah mulai mempertebal iman tuh dari dini. Itu yang dari nasihat Mongol. Kenapa? Karena saya lumayan cukup lama berkecimpung di sana. Jadi nggak dari Eka ya, dari dini ya kita ya? Dari dini ya. Eka nggak tebel ya? Iya, kalau kita di Eka ada Deli. Iya. Itu juga penyanyi. Tapi ya gitu, anak-anak kalau di muda Amerika sekarang nggak iya, karena memang satanik nggak pernah orang tua, Bang. Orang tua buat apaan? Komunitas satanik tuh ada dua kubu. Yeah. Kubu the young people sama kubu yang satu lagi buat oldies. Nah, oldies itu masuk yang kayak dulu tahun 80-an ada namanya Children of God. Itu buat oldies. Tapi buat anak muda tuh kan ada ada 4 yang paling kenceng tuh. Church of Satan, The Satanic Temple yang besok bikin SatanCon di Amerika. Gue rencana pada banyak yang nanya, abang tahu nggak acaranya? Gue bilang, sorry gue nggak menang tender, pitchingnya gue kalah. Gue kan bukan Iong, kok nggak di mana gue tahu acaranya? Tapi kan acaranya rilis dengan besar-besaran iklan. Dan di saat rilis TST ini, tahu-tahu beberapa public figure Amerika melakukan konser yang mengarah ke pemujaan satanik dengan komposisi panggung berbentuk hexagram. Kalau panggung berbentuk hexagram berarti connecting the dark angel atas sama di bawah itu dijalanin, Bang. Otomatis dengan melakukan hal-hal seperti itu berarti mereka mengizinkan kekuatan dunia atas alam bawah open. Berarti di tahun ini, tahun 2024 besok kita harus waspada. Tetapi tetap balik lagi, Bang. Janji Tuhan, janji Allah itu selalu setia dan amin buat hidup manusia yang percaya kepadanya. Jadi pasti nggak akan pernah tergoyang. Yaitu yang Mongol bilang, ya rajin sholat Jumat kalau boleh jam 12 lu dulu udah yang bikin lu nyampe. tiba-tiba bener lagi apa sih sebetulnya? Gara-gara kita lagi annual meeting tim kita, kan kita tim barbar. Nah kita meeting, Mongol tuh nemu sebuah file yang di situ ditulis begini, Bang, if you die, you not go to heaven but go to hell. Lah, di saat yang bersamaan gue dulu pernah bikin doa satanik namanya doa Bapa Kami itu versi satanik. Jadi yang tadinya Our Father in Heaven kita rubah jadi Eternal Father in Heaven. Hallowed by Thy name. Nah, orang kan selalu berpikir bahwa wah ini Eternal Father ini kan Bapa yang kekal, Allah yang kekal. Padahal itu no. Itu punya punya si Lucifer. Karena kalau yang benar untuk agama tuh bukan eternal father tapi everlasting father. Sampai kapan? Iya, karena dia until forever. Eternal tuh ada batasannya. Nah, jadi dengan konsep seperti itu kan dibilang hallowed by thy name. Berarti kan harusnya ke surga. Kenapa ini goes to hell? Dari situlah mulai ketakutan, terus mengambil keputusan gue ketemu seorang hamba Tuhan dan gue kebetulan masuknya di Kristen. Jadi gue selama 8 bulan gue belajar Alkitab, selama 8 bulan itu gue ditatar bener-bener. Baru 2 tahun kemudian gue mulai boleh keluar rumah karena gue udah yakin bahwa dengan gue memilih sekarang pasti Tuhan yang gue pilih akan menjaga hidup Mongol. Itu yang bikin lo tenang ya? Itu terbukti sampai hari ini, Bang. Karena buat Mongol kalau perkara mati, Bang, nggak usah nunggu satanik, Bang. Ya kan, kadang-kadang makan bakwan, Bang, kalau emang Tuhan suruh pulang, Bang. Tapi karena Mongol punya nih yang bawa mobilnya Mongol, ada saudara Mongol, pamannya baca Alkitab, Bang, meninggal. Jadi sebenarnya meninggal tuh kapan aja bisa, cuman supaya kita meninggal lama, ya itu harus rendah hati. Betul. Yang kedua baru budek. Karena orang budek itu dipanggil sebelah pasti dia nggak dengar, apalagi sama yang di atas. Jadi Om Mongol aja 100 umurnya, gara-gara dia budek. Mungkin 70, 60 dipanggil. Cuman dia hahaha. Malaikatnya capek. Ah udahlah, umur panjang aja lah sampai cepet baru kita tarik. Tapi orang-orang dulu memang panjang umur ya.
Orang zaman dulu begitu, Bang. Iya. Pasti eyangnya nyampe 70. Iya. Ya kan maksudnya kenapa zaman least, karena orang zaman dulu nggak ribet, Bang. Orang zaman dulu itu cuma ketakutan jangan sampai jatuhan bom. Dia nggak mikir ini ada ininya, sayur ini nggak boleh ini. Iya, dia nggak pergi ke mall-mall ya. Ada orang kampung zaman dulu, mohon maaf nih merek ya, paling banter sabun Gif. Kerendam air jadi bubur. Iya kan kalau kalau Lifebuoy masih ada batang dikit sekalipun gini. Kalau Gif, Bapak di surga dulu nggak ada sampo, Bang. Dulu masih pakai santan kelapa, rambut mereka hitam sempurna, bau bantalnya naudzubillah. Gua pernah ngambil bantalnya Oma, gua buang di kolam, mati Bang ikannya. Ada yang lompat-lompat loh. Jadi masih Mongol begini. Hidup itu ternyata strategi utama adalah jangan ribet. Iya. Kita bisa belajar dari Nabi Muhammad juga sama. Dia nggak pernah ribet. Setelah dia melakukan syiar agama, dia tetap pulang rumah sebagai seorang suami, membantu Siti Khadijah jualan. Dia tetap melakukan apa yang menjadi bagian hidup dia. Tidak serta merta terus kita jadi artis terus udah nggak ke dapur. Oh, Mongol masih ke dapur ya? Oh, masih masak. Wih. Karena saya lebih memilih makan sehat, tapi tetap daging. Cuman maksudnya gue masak sendiri. Iya. Yakin kan gue, nggak pakai mecin. Karena katanya pakai mecin bisa goblok lah, nenek gue aja dari dulu pakai mecin. Dia buta huruf bukan goblok. Dia buta huruf. Aduh. Jadi itu proses banget. Jadi next mau ngapain lagi nih? Sibuk udah pasti ya di tempat yang baru ya. Stand up pasti. Kalau belajar politik kan Bang, saya udah dari 8 tahun yang lalu. Jadi saya sudah bergabung dengan 2 partai politik. Nah orang nanya partai politik ini sekarang mau gabung karena mau nyalonnya jadi caleg, anggota legislatif DPR RI atau provinsi kabupaten kota atau jadi wali kota bupati. No. Jadi mau ngapain? Saya cuma ingin berkarya Bang. Karena kalau saya mau jadi wali kota Bang, otomatis saya pulang kampung. Peluang OTT pasti Bang. Karena kalau kita pulang kampung, pelantikan Senin jam 11 siang, jam 7 pagi saudara udah di rumah semua. Ngumpul dari ujung mana. Dan semua akan bawa cerita dulu anak kecil. Aduh, orang Jasua makan. Belum lagi nyanyinya bisa sampai malam. Hilang 5 juta. Satu lagi keluarga bilang dulu anak kecil kita yang antar-antar sekolah 5 juta. Datang lagi gereja, persekutuan doa. Aduh Pak Mongol tora memangnya sia-sia berdoa for Bapak. Biar Bapak sukses dalam karir. Hilang 10 juta. 3 bulan kemudian ditangkap KPK Bang. Iya, sama Mutiara nggak nambah. Habis. Jadi mendingan jadi tetap seniman aja. Kalau aksesoris apakah original atau tidak, hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Semakin sering kita ke sana, ya, karena tandanya asli. Tidak semua yang berwarna kuning itu emas loh. Oh, dalam itu ya. Rantai Kongguan aja rose gold. Pakai koran lem Korea 5.000 jadi gelang itu. Gereja Shalom. Padahal dia lupa sudah melorot hijau di belakang. Dia lupa tangannya pakai hand body. Tapi nggak apa-apa, itulah tetap berkarir buat cewek 2. Nah, kalau nyari suami, carilah suami yang menghargai dirimu. Nah, berapa? Jangan cari suami yang pengangguran. Kayak biaya bedak untuk skincare sekarang harus sepaket. Jangan cuma muka putih, leher hitam. Beda. Harus konsisten, jangan sampai kaki kayak kena knalpot. Putih ada hitam di tengah gitu. Buat laki-laki yang hadir, carilah seorang istri yang menghargai dirimu, yang menempatkan dirimu pada posisi sebagai imam. Buat cowok-cowok, carilah karena sesama lebih murah. Buntutnya tetep. Kalau mau enggak lah, gua saat ini sih masih mencari. Cuman udah pernah ngerasain, pernah. Penasaran sih belum. Cuman untuk saat ini, kalau untuk Jakarta kita cari BFF aja Bang. Apa itu? Best friends forever. Mantap. Jangan cari boyfriend. Forever. Jangan. Ada netizen. Ada lambetura. Habis karir Mongol dong. Akhirnya gue balik nyopet. Tapi terima kasih loh Bang. Tapi apa pakai baju merah gue langsung kayak berasa pas separtai. Dia mulai. Enggak lah, maksudnya kan merah ya. Gue kan pikir kayak ketum giring. Gue ada 6 warna sih, lu mau yang mana? Oh ya, enggak ketemu lu gue pakai merah, kan lu partinya sama. Oh, tapi kan gue pakai warna biru.
Enggak, karena Gue mau kasih lu ini nih buat anak lo nih. Nah, cewek kan. Thank you, terima kasih. Jadi nggak bisa ngasih calon istrinya, kasih anaknya dulu aja. Anak gue di Bandung, Bang. Nggak apa-apa. Kan bisa dikirim ke Bandung, udah tinggal daun. Tapi jangan lupa buat yang nonton, Anda akan menjadi lebih keren lagi. Bukan hanya menjadi seorang viewer, jadilah juga seorang subscriber. Dengan Anda menjadi seorang subscriber, ada usul, ada komen, lu nggak suka, tinggal di komen. Tapi ingat, jangan pernah melecehkan sebuah karya. Saya Mongol Stres. Wih. Bang harus begini. Ya udah gue gini deh, sarangnya yuk. Sarangnya tuh begini Bang. Kalau begini cuan. Gue cuan. Kalau ya. begini sange. Thank you. Dah.